Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Judgment. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke. Sebagai energi pembuka, Judgment ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, tentang adanya sebuah peluang baru. Oke. Tentang adanya sebuah kesempatan yang sangat begitu besar ya. Peluang yang sangat begitu besar, kesempatan yang sangat begitu besar, teman-teman. Bahwa di balik sebuah peluang dan kesempatan ini tentunya ya berpotensi akan membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu yang pertama, sisi positif ya. Dan kemudian yang berikutnya, yang aku lihat di sini bakal ada sebuah bentuk doa-doa yang termanifestasikan, harapan yang terkabulkan, impian yang akan terwujud, teman-teman. Ya, jadi dua hal ini saja sudah cukup membuktikan bahwasannya ya kehidupan kamu dalam pekan ini berpotensi akan lebih baik, teman-teman. Apapun itu yang kamu inginkan, kamu harapkan ya. Dan ya memang tergantung dari apa yang mungkin saat ini ataupun selama ini kamu perjuangkan ya, teman-teman. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Temperance. Oke, nice. Adanya doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan hingga peluang dan kesempatan yang datang kepada kamu, teman-teman. Tentu di sini sudah cukup dan sangat membuktikan bahwasanya kelancaran akan terjadi di dalam kehidupan kamu dengan cukup nyata. Adanya ikut campur tangan Tuhan, ya, adanya ikut campur tangan semesta. Tentu inilah yang akan membuat adanya sebuah perubahan-perubahan yang cukup signifikan loh, teman-teman. Ya, dari segi ekonomi ya insya Allah akan berjalan dengan lancar ya, akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lainnya sama, ya, di dalam pekerjaan kah, di dalam usaha kah, bisnis kah, rumah tangga kah, ya, kemudian kesehatan kah. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga, gue punya King of Swords. Ada Raja Pedang. Raja Pedang ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan seperti apa ya teman-teman. Kamu berhasil sih, benar-benar berhasil banget menunjukkan, membuktikan kepada apa, kepada siapa teman-teman. Ya kepada orang-orang yang memang selama ini kalau aku lihat mungkin, mohon maaf, selalu memandang kamu sebelah mata, ya, selalu meremehkan kamu. Ya dinilai mungkin kehidupan kamu, oke kemarin kehidupan kamu mungkin memang banyak masalah. Kehidupan kamu kemarin mungkin iya, ya dalam fase yang nggak begitu stabil untuk masalah ekonomi. Ya mungkin seseorang yang merendahkan kamu, menghina kehidupan kamu itu memang mungkin lebih baik mungkin ya teman-teman, belum tentu. Ya, tetapi faktanya nyatanya yang berhasil kamu buktikan, kamu tunjukkan kepada mereka adalah sebuah keberhasilan yang sesungguhnya. Dan aku yakin ketika kebangkitan kamu, keberhasilan kamu ini teman-teman benar-benar kamu dapatkan, maka orang-orang yang kemarin merendahkan, mohon maaf, memandang kamu sebelah mata, menghina kehidupan kamu, teman-teman,
ya mereka pasti bakal terdiam, ya. Pasti mereka bakal shock banget melihat segala sesuatu yang kamu capai ini lebih dari apa yang mungkin mereka bayangkan, ya. Mungkin contoh lah ya, eh, kamu tiba-tiba berhasil membeli mobil yang bagus, ya, membeli rumah yang bagus, teman-teman, membuat rumah yang megah, mungkin yang besar gitu ya. Dan kemudian segala sesuatunya kamu capai, ya, sangat benar-benar berbanding terbalik ketika kemarin, ya, mereka menghina dan merendahkan kehidupan kamu. Mungkin masih kamu ingat sih momen-momen yang dimana memang banyak orang yang sepertinya ya teman-teman selalu tertawa dan senang melihat kesulitan dan kesusahan kamu. Tetapi kali ini ketika kamu sukses berhasil teman-teman, maka mereka lah yang bakal menangis, ya. Maka mereka lah yang bakal merasakan ya seperti apa ya kondisi keadaan kamu sih, ya seperti bakal ada sebuah karma ataupun sebuah roda kehidupan yang berputar teman-teman, ya. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki segala sesuatunya ya teman-teman, jangan pernah menyombongkan hal apapun itu deh. Ya, karena ya segala sesuatunya itu hanyalah sebuah titipan. Ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya The Devil teman-teman. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Gemini, mohon maaf ya. Jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman cukup menunjukkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan black magic, guna-guna orang yang memiliki sebuah keirian, kedengkian terhadap kehidupan kamu teman-teman, ya, yang selalu saja berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu loh, ya. Jalan kerezekian kamu sudah ditutup nih. Apapun yang kamu lakukan pasti sangat sulit teman-teman mencapai yang maksimal gitu sih. Ya mungkin bisa tetapi ya hanya sekedar cukup gitu ya. Tetapi memang ada sebuah energi yang cukup besar aku akui di sini teman-teman ya, yang menutup jalan keresakian kamu. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika seseorang tersebut ditutup jalan keresakiannya dengan black magic ataupun guna-guna, teman-teman? Kita akan melihat jawabannya di sini. Aku punya desan. Pasrahkan, ikhlaskan ya segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, biar semesta bekerja dengan caranya sendiri teman-teman. Ya, lebih dekatkan dengan Tuhan masing-masing, maka niscaya ya energi-energi apapun yang mengganggu kehidupan kamu, mereka pasti bakal hancur teman-teman. Ya mungkin ketika ada black magic dan guna-guna yang menutup jalan keresakian kamu teman-teman, ya itu karena izin Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengizinkan adanya black magic datang di dalam kehidupan kamu, tentu itu menjadi salah satu cara mungkin agar kamu lebih dekat dengan Tuhanmu, teman-teman, agar kamu lebih mengingat Tuhanmu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus segala sesuatunya harus positive thinking terlebih dahulu. Ya, niscaya ini yang akan kamu dapatkan. Ya, karena desain ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang kesempatan untuk masalah ekonomi kamu akan kembali berkembang. Ya, ekonomi kamu akan kembali berlimpah. Nah, itu dia. Oke, next. Aku punya Kesatria Coin. Kesatria Coin ini muncul, teman-teman hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, oke, tentang sebuah kemajuan kalau aku lihat. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman jawabannya. Cuma satu, dekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Niscaya energi negatif yang selalu menutup jalan keresakian kamu pasti bakal segera hancur. Ya, dan kemenangan, dan kelancaran, kestabilan, dan bahkan kelimpahan materi rezeki akan kamu dapatkan pula dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Five of Swords ya, ada 5 pedang teman-teman. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya, yang menjelaskan, kalau aku lihat sih mohon maaf ya, energi ini cukup negatif sebenarnya teman-teman. Energi ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya hubungan rumah tangga kamu tuh sudah nggak stabil ya, cukup panas energinya teman-teman ya, sudah mulai ada sesuatu hal yang disembunyikan dari kamu, tidak jujur ya. Kemudian ada
masalah-masalah yang mungkin cukup serius juga ya. Oke, next pada kartu berikutnya aku punya The World. Nah, oke. Jika kita berbicara terkait dengan permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini, mungkin cukup relatif ya. Mungkin ada yang memiliki masalah dan ada yang tidak, teman-teman. Ya, dan ketika kita berbicara terkait dengan permasalahan yang ketika ada di dalam kehidupan rumah tangga kamu, ternyata yang aku lihat saat ini adalah sebuah perasaan ya, teman-teman, yang memang tidak dapat dipungkiri. Ya, seperti memang sudah mulai datang hadirnya pihak ketiga, sehingga dia merasa tenang nyaman ketika bersama si pihak ketiga, teman-teman. Ya ternyata hal-hal yang disembunyikan itulah mengenai tentang pihak ketiga. Dia merasa jatuh cinta kembali, ya. Nah, merasa apa ya, seperti semacam menjadi puber kembali gitu loh teman-teman, ya. Nah, kemudian untuk kamu teman-teman ini yang memang tidak merasakan adanya energi ini, tentu kebahagiaanlah yang sedang kamu rasakan. Karena di sini aku melihat ya sebuah kenyamanan dan sebuah keharmonisan teman-teman, ya. Tetapi kalau berbicara terkait dengan masalah-masalah yang terjadi kembali teman-teman, mohon maaf, memang apa yang dirasakan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini ini sesuatu hal yang cukup serius ya dan harus segera diselesaikan teman-teman. Jangan sampai ketika kamu terlambat menyelesaikan segala sesuatunya maka penyesalan akan terjadi. Ya, jadi seperti itu sih. Oke. Karena memang selama ini aku lihat ketika diajak komunikasi ya teman-teman selalu menghindar gitu ya. Lebih sering diam, lebih sering menjaga jarak itu menjadi salah satu apa ya teman-teman faktor ya indikasi lah ya adanya pihak ketiga yang sudah hadir di dalam kehidupan rumah tangga kamu loh. Oke, suka marah-marah nggak jelas gitu. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Aku punya 9 cangkir, 3 tongkat, dan aku punya demun teman-teman. Oke, dari ketiga kartu ini ya, teman-teman penting untuk selalu mensyukuri lah terhadap segala hal yang sudah didapatkan, terutama masalah kehidupan asmara ya. Seseorang yang bersama kamu saat ini, kalau aku lihat ya, dia orang yang cukup berkomitmen sih, teman-teman. Jangan pernah disia-siakan deh, ya. Tetapi di sini yang aku lihat ya, ada sebuah kebimbangan, teman-teman. Ternyata sebuah kebimbangan kamu ini ataupun dia, ya, ini mulai juga datang hadirnya, ya, yang menjadi pihak ketiga, teman-teman. Sehingga membuat dilema nih, teman-teman. Ya, membuat dilema. Tentu ketika ujian ini ternyata apa ya, teman-teman, membuat kamu berpindah ke lain hati ataupun mungkin kebalikannya, maka memang pasti hubungannya akan berakhir ya. Tetapi ketika mungkin ujian tersebut dapat lewati dengan baik, maka niscaya ke depan hubungan kamu akan lebih berkomitmen, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Ada 3 jangkir, ada Knight of Wands, dan ada Queen of Pentacles, teman-teman. Oke, nah mengenai tentang kehidupan asmara, memang dapat aku akui kamu di sini harus lebih bersabar terlebih dahulu, teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru banget ya di dalam mencari pasangan ya ketika memang belum waktunya juga gitu ya. Oke, dan kemudian untuk masalah rezeki, bagaimana rezeki sih kalau aku lihat lebih bagus ya, lebih cenderung bagus rezeki daripada kehidupan asmara ya, teman-teman. Sama dari poin rumah tangga dan kehidupan berpacaran juga memang sepertinya kurang begitu bagus. Tapi kalau untuk masalah rezeki, insya Allah teman-teman, ya rezeki kamu bakal bagus. Mungkin ketika kamu sukses terlebih dahulu ya teman-teman, ketika rezeki kamu sudah bagus ya, maka ya mungkin nanti jodoh akan segera menyusul deh. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ace of Wands, ada The Hierophant, dan ada Two of Wands, teman-teman. Ya, nah, oke. Kalau aku lihat dia orang yang sangat berkomitmen sih. Walaupun di sini terlihat kamu masih ragu bimbang, ya teman-teman, terhadap dia gitu mungkin seperti itu ya. Oke, karena yang aku lihat di sini kamu seperti dikenalin ya, dikenalin, diperkenalkan, dijodohkan mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi ya ini tadi membuat kamu menjadi sedikit bimbang, ragu ya teman-teman apakah dia terbaik atau untuk kamu atau tidak ya. Mungkin seseorang yang mengenalkan pada kamu ya mereka tahu mengenal bagaimana dia kan mungkin ketika kamu juga single ya kan sendiri ya mungkin ada indikasi kemungkinan bakal cocok gitu ya teman-teman. Nah, kalau melihat bagaimana energi ini sih sebenarnya memang kalau dikatakan kamu harus tetap wajib berhati-hati, waspada, ya itu harus kamu lakukan teman-teman. Kenapa? Sebuah kebimbangan ini termasuk salah satu pesan ya semesta yang tersampaikan secara tidak langsung teman-teman. Ya, kepada kamu. Oke, next. Kita akan lihat
12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini. Oke. Kita akan. Nah, yang pertama ada tanggal 28, 19, tanggal 5, 16, 31, tanggal 2, 8, 6, 15, 1, 26, dan 30. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.